Hai Sobat ATM, jumpa lagi kita di channel Laboratorium Medik dan Lingkungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teknik sampling dan flebotomi. Untuk pertemuan pertama ya, kayaknya pertama ya. Pertemuan pertama ini sebagai pembuka kita akan membahas tentang sejarah dan kompetensi. Perlu adik kalian ketahui bahwa teknik sampling ini menjadi dasar pengetahuan awal bagi seorang ATLM, karena seorang ATLM yang tidak bisa melakukan sampling dengan baik dan benar itu akan kesulitan dalam mengerjakan tahapan selanjutnya dari pemeriksaan laboratorium, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 3 tahapan dalam pemeriksaan laboratorium: pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Nah, teknik sampling itu berada di tahap awal teknik pra-analitik, sehingga ini menjadi pembuka bagi seorang ATLM untuk bisa mengetahui atau memiliki skill dalam teknik ini. Jadi perlu saya tekankan lagi, di mata kuliah ini memang tidak masuk dalam 7 kompetensi, tetapi ini menjadi syarat bagi semua atau 7 kompetensi itu, karena di 7 kompetensi itu memuat teknik ini. Untuk itu adik-adik sekalian harus fokus atau belajar dengan sungguh-sungguh, utamanya di teori dan lebih utama lagi di praktikum, karena pengetahuan itu bisa dibaca, tetapi terampil itu dapatnya di praktikum dengan keseriusan dan rasio atau frekuensi yang terus-menerus. Oke, kita mulai. Nah, sebagai pembuka, apa sih yang dilakukan seorang ATLM? Yakni ATLM itu fungsinya adalah kita melakukan kerjaan kita, ujung-ujungnya kita akan menemukan penyebab suatu penyakit dari seseorang. Penyebab ya, jadi secara langsung maupun tidak langsung, ATLM itu memberi kontribusi besar dalam proses penyembuhan pasien, utamanya dalam membantu dokter dalam menegakkan diagnosa dengan cara menemukan penyebab dari suatu penyakit atau diagnosa dokter itu. Ya. Nah, untuk menjadi ATLM yang terampil perlu belajar sungguh-sungguh, karena peran seorang ATLM itu sangatlah penting. Ya. Sehingga untuk menemukan penyebab penyakit seseorang, ATLM itu harus memeriksa bagian dari pasien, ya, atau yang kita kenal dengan sampel. Ya, ini yang kita periksa. Ya, jadi ATLM itu lebih banyak berhadapan dengan sampel daripada dengan pasien langsung. Kita kontak dengan pasien itu hanya pada saat proses sampling.
selebihnya setelah sampel didapat, selebihnya tahap selanjutnya lebih banyak dilakukan di laboratorium. Nah, sampel itu kita harus menganggap semua sampel itu bersifat infeksius. Artinya dia bisa menularkan penyakit meskipun pasien kita itu tidak sakit. Karena tidak ada jaminan seseorang itu tidak memiliki bibit penyakit atau bibit patogen. Untuk itu setiap pengerjaan dari sampel atau dalam melakukan teknik sampling, kita harus tetap dalam keadaan septis, dalam keadaan steril, sehingga proses-proses infeksius yang akan terjadi itu bisa terhindarkan. Bibit patogen yang sering menyebabkan penyakit itu bisa berupa virus, bakteri, jamur, protozoa, dan zat kimia lainnya. Nah, adik-adik sekalian, bahwa pasien itu nanti kita akan lakukan pengambilan sampel. Jadi dari pasien kita ambil sampel yang representatif menggambarkan keadaan pasien. Nah, untuk melakukan proses pengambilan sampel ini tentunya dibutuhkan teknik atau skill. Nah, teknik sampel ini itu bergantung pada jenis sampel yang akan kita ambil. Artinya tekniknya itu bervariasi bergantung dari sampel yang akan kita periksa. Nah, ini beberapa contoh dari sampel yang diperiksa di laboratorium. Ada darah, urin, sputum, feses, sekret, ya, cairan paru-paru, cairan otak, cairan sperma, makanan dan minuman, jaringan organ, dan berbagai jenis lainnya. Dari semua sampel ini tentunya memiliki teknik sampling yang berbeda pula. Artinya dalam pengambilan darah itu tidak akan sama dengan pengambilan sampel urin, begitupun dengan sampel sputum. Nah, tetapi untuk di laboratorium, sampel yang sangat sering dilakukan pengambilan karena parameter pemeriksaannya sangat banyak di sampel itu adalah darah. Karena darah yang ada di manusia itu bisa menggambarkan berbagai macam aspek, bisa menggambarkan berbagai macam gambaran dari seseorang, karena darah itu adalah suspensi partikel yang mengandung banyak zat kimia secara biologi, ada elektrolit, sel darah, dan cairan-cairan lainnya secara biokimia itu yang berperan dalam metabolisme tubuh kita. Di dalam darah ini juga banyak terdapat pengganggu, karena setiap pengganggu atau patogen atau bibit penyakit itu akan melalui darah sebagai koridor untuk menuju ke sel jaringan targetnya. Jadi akan kelihatan di darah itu keadaan pasien secara umum lebih banyak bisa kelihatan di darah. Meskipun pada beberapa sampel lainnya itu bisa terlihat juga. Nah, karena darah menjadi sampel yang paling banyak diperiksa, makanya untuk kali ini kita akan coba belajar tentang pengambilan sampel darah atau yang kita sering kenal dengan nama flebotomi. Ya. Secara harfiah, flebotomi itu berasal dari bahasa Yunani flebo, ya, artinya vena, tomi artinya insisi. Artinya flebotomi itu adalah tindakan insisi terhadap pembuluh darah vena untuk memperoleh darah. Ya. Nah, di zaman dulu tindakan flebotomi ini itu merupakan
tindakan yang awalnya untuk tujuan pengobatan, di mana zaman dulu itu menganggap bahwa penyakit yang diderita itu disebabkan karena kelebihan cairan atau kelebihan darah dalam tubuh manusia, atau yang sekarang kita kenal dengan polisitemia. Kemudian tindakan ini lambat laun menjadi tindakan medik dengan tujuan untuk mengurangi konsentrasi saudara merah dalam sirkulasi darah, yang akhirnya sampai pada saat ini itu digunakan dalam pengambilan spesimen darah untuk kepentingan pemeriksaan lab ataupun donor darah. Ya, perjalanannya bahwa awalnya oleh Hippocrates 377 sampai 460 sebelum Masehi itu menjelaskan bahwa penyakit adalah hasil dari kelebihan zat seperti darah, dahak, empedu hitam, kuning, dan dalam tubuh. Dia menilai bahwa kelebihan zat-zat ini itu akan menyebabkan penyakit. Makanya dari itu turunlah pada masa kuno itu menjelaskan bahwa intinya ada 3 prosedur dalam tindakan pengobatan, yakni cuping, kemudian venesection, dan yang ketiga adalah gigitan lintah. Ya, baru kemudian masa kini itu diinterpretasikan bahwa flebotomi itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan memiliki kewenangan. Nah, secara umum histori ini terus berlanjut sampai saat ini, yang kemudian saat ini itu berkembang metode-metode flebotomi dengan lebih modern, ya, dengan kecanggihan instrumen, sehingga proses flebotomi itu bisa lebih tepat dan bisa lebih cepat. Nah, flebotomi cara kuno seperti yang dijelaskan di awal, yakni cuping, itu melakukan pengisapan dengan mangkuk dengan mengisap darah melalui mangkuk, atau yang mirip dengan proses di Islam itu apalagi namanya itu, ya, pengambilan darah dengan mangkuk untuk mencuci atau mengambil darah kotor. Ini biasanya ada 2, yakni dry tube dan wet tube, yakni mangkuk kering dan mangkuk berasap atau menggunakan asap, bantuan asap. Nah, yang kedua adalah venesection atau pemotongan, nanti ditampung pada mangkuk. Yang ketiga adalah dengan gigitan lintah. Artinya bahwa zaman dulu itu kalau orang sakit itu diambil darahnya untuk menyembuhkan, dikeluarkan darah dari dalam tubuhnya dengan metode 3 cara ini. Ya, praktik flebotomi itu dari masa kuno itu terus berlanjut dan berkembang. Perkembangan itu ada pada prinsip dan metode. Hingga saat ini, tujuan flebotomi bukan lagi hanya untuk mengeluarkan darah untuk pengobatan, tetapi itu juga dilakukan untuk memperoleh darah guna pemeriksaan laboratorium atau diagnosa. Bahkan prosedur flebotomi ini juga digunakan untuk tujuan transfusi, untuk memasukkan darah bagi orang-orang yang kekurangan darah. Nah, masa kini ya, itu terdapat 3 jenis prosedur flebotomi. Ya, kalau di masa lalu itu ya ada 3 juga, yakni ini cuping, venesection, dan gigitan lintah. Untuk masa kini, ya, saat ini itu ada 3 yang penting dari prosedur flebotomi yang sering dilakukan. Yang pertama adalah venipuncture, yang kedua skin puncture, yang ketiga blood arterial puncture. Nah, ketiga ini berbeda berdasarkan pada letak pembuluh darah yang diambil. Ya, venipuncture itu pengambilan dengan menusuk pembuluh darah vena.
Sedangkan skin factor itu biasanya kita kenal dengan pengambilan darah kapiler, ya. Sedangkan blood arterial itu pengambilan darah menusuk pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi. Ya, ketiga ini berbeda karena pada beberapa kondisi beberapa tes parameter pemeriksaan atau zat yang ingin diperiksa di dalam darah itu akan berbeda jika kita mengambil dari pembuluh darah yang salah. Makanya pembuluh darah yang diambil haruslah sesuai dengan target atau tes parameter pemeriksaan yang kita inginkan. Nanti kita akan bahas lebih dalam bahwa kalau pembuluh darah arteri itu darahnya diambil untuk pemeriksaan apa, ya. Kapiler itu diambil untuk pemeriksaan apa, vena diambil itu untuk pemeriksaan apa, ya. Kemudian dari tiga ini, selain lokasi pengambilan, juga yang berbeda adalah alat yang digunakan. Ya, kalau pembuluh darah vena biasanya memakai sering atau spoit, atau sekarang sudah menggunakan sistem valve container. Ya, nanti kita akan belajar ada open sama close system, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Untuk kapiler itu biasanya menggunakan lancet atau alat penusuk lainnya. Sedangkan untuk arteri menggunakan spoit khusus untuk pengambilan darah pembuluh darah arteri. Ya, ini contohnya pembuluh darah vena diambil di sekitar lengan. Ya, menggunakan ini string spoit. Ini menggunakan valve container system. Ya, pengambilannya seperti ini, dilakukan pembenungan. Nanti secara jelas detail prosedurnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini pengambilan darah skin puncture atau kapiler, penusukan menggunakan lancet. Kalau orang dewasa itu di jari, kalau anak kecil di tumit. Ya, kalau bayi di tumit. Kita menggunakan lancet. Ya, jadi ada semacam penusuk tajam ditusuk ke dalam jari, nanti akan keluar darahnya. Nah, apa fungsi dari flebotomi? Secara umum ada 3 tujuan utama dari flebotomi, yakni untuk mendiagnosa penyakit, yang kedua terapi, ya, memasukkan obat intravena, transfusi atau flebotomi terapeutik, yang ketiga pemantauan status kesehatan. Jadi semakin kesini peran flebotomi itu semakin besar, bukan hanya diambil kemudian untuk mengobati penyakit, tetapi untuk pemantauan kesehatan juga itu bisa dilakukan dengan pengambilan flebotomi. Nah, sekarang kita akan bahas siapa yang melakukan flebotomi. Secara regulasi, flebotomi itu dilakukan oleh nakes. Ya. Apakah ATLM? Iya. Apakah yang lain boleh? Boleh. Boleh dilakukan oleh dokter ataupun perawat ataupun bidan, ATLM juga. Tetapi yang paling penting adalah terampil atau memiliki keterampilan di bidang itu atau sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Nah, flebotomis itu lain flebotomi, lain flebotomis. Flebotomis itu orang yang melakukan pengambilan darah vena atau orang yang melakukan flebotomi. Disebutnya adalah flebotomis. Ya. Nah, flebotomis itu sendiri adalah seperti sudah dijelaskan di awal bahwa flebotomis itu ATLM atau nakes, yang dilatih dan kompeten, ya, serta memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan prosedur atau tindakan flebotomi, dalam hal ini fungsi vena, kapiler, dan arteri. Ya. Kompeten yang harus dimiliki oleh flebotomi itu ada tiga keterampilan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah
keterampilan manual, ya. Yang kedua keterampilan mental, yang ketiga adalah keterampilan atau kemampuan pengetahuan. Keterampilan manual itu dituntut seorang flebotomis itu harus memiliki kemampuan teknik fungsi, artinya dia bisa menguasai di luar kepala prosedur dari fungsi, bukan hanya menguasai tetapi terampil. Ya, yang kedua adalah keterampilan mental. Ini harus dimiliki oleh seorang flebotomis, kemampuan efisiensi, artinya berdaya guna dan berhasil guna, artinya sampel yang diambil itu berguna dan juga berhasil. Terkadang sampel itu bisa kita ambil, darah bisa kita ambil, tetapi tidak bisa digunakan. Berhasil tapi belum tentu bisa digunakan, karena kalau pengambilannya salah itu akan menyebabkan kerusakan pada sampel, sehingga untuk beberapa parameter itu tidak bisa digunakan karena mengganggu hasilnya nanti. Nah, di mental ini juga dituntut seorang ATLM bisa melakukan pengambilan sampel meskipun dalam tekanan ataupun tanpa tekanan, bisa melakukan prosedur sesuai dengan SPO, standar prosedur operasional. Ya, ini dituntut karena kadang pengambilan sampel itu banyak tekanan, baik dari keluarganya atau dari pasiennya yang takut atau keluarganya yang takut. Tekanan-tekanan inilah harus bisa dikendalikan oleh seorang flebotomis sehingga mampu menguasai teknik dan bisa mengambil sampel berdaya guna dan berhasil guna. Nah, kemampuan yang ketiga adalah kemampuan pengetahuan. Pengetahuan ini sangat penting terkait terhadap contohnya menguasai kriteria dan segala macam persyaratan atau order of draw. Ini berkaitan dengan order of draw ini berkaitan pula terhadap jenis tabung yang digunakan, ya, karena beberapa pemeriksaan itu kalau darahnya ditaruh dengan antikoagulan EDTA itu lain lagi untuk pemeriksaan yang lain, karena tabungnya itu sudah diberi kodenya itu kode warna. Nah, warna inilah yang kemudian menentukan berbagai variasi jenis darah. Nah, seorang flebotomi harus bisa menguasai dan mengetahui kalau warna ini untuk darah apa, warna ini untuk darah apa. Ya, selain itu, flebotomis juga harus bisa mengetahui etika dan dasar hukum dari seorang flebotomi. Kemudian mengetahui peralatan dan prosedur, tentunya kalau tidak tahu alatnya, tidak tahu prosedurnya, wah ini parah. Yang ketiga, jenis darah yang diambil, ya seperti saya utarakan tadi, draw. Kemudian yang keempat, anatomi dan bagian pembuluh darah yang ditusuk. Ini yang penting karena ini menentukan keberhasilan dari proses flebotomi. Ya, jangan sampai kita salah menusuk. Ya, harusnya tusuk darah vena tetapi tusuknya darah arteri. Wah, hati-hati. Kemudian kita harus tahu juga komplikasi dan penanganan pasiennya. Jadi kalau terjadi masalah, bagaimana kita menangani. Contohnya kalau ada hematom atau komplikasi yang lain. Nah, selanjutnya kompetensi dan sertifikasi. Tentunya menjadi seorang flebotomi itu kita harus menganut azas berkompeten. Nah, bagaimana cara mengukur kita berkompeten? Artinya harus memiliki kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu adalah kemampuan atau pengetahuan yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan suatu tugas atau aktivitas tertentu dengan berhasil. Dalam hal ini adalah flebotomi. Artinya, setelah seseorang memiliki kompetensi itu tidak cukup sampai di situ, itu harus juga tersertifikasi. Karena tidak semua yang memiliki kemampuan atau kompeten
itu tersertifikasi. Sertifikasi itu untuk menjamin kewenangan. Nah, profesional itu adalah seorang yang memiliki kompetensi tinggi. Jadi dalam melaksanakan tugas aktivitas keprofesiannya itu dia punya skill atau kemampuan yang tinggi, itu disebut dengan profesional. Jadi tahapan lanjutan dari kompetensi itu adalah profesional. Profesional ini adalah impress kompetensi atau kompetensi tinggi. Syarat dari seorang yang profesional, dia harus memiliki kompetensi yang tinggi. Nah, apa kaitan kompetensi tinggi dengan flebotomi? Ternyata seorang flebotomi itu ada dikenal dengan kompetensi flebotomi. Nah, karena di ATLM itu selain flebotomi sangat banyak kompetensi-kompetensi lain yang harus kita miliki. Salah satunya itu adalah kompetensi flebotomi. Nah, apa itu? Kompetensi flebotomi ini adalah kemampuan atau pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengambil darah. Hasil dari mengambil darah ini haruslah dia bisa berdaya guna dan berhasil guna. Berdaya guna itu bisa digunakan, dan berhasil guna itu dia bisa mengambil darahnya. Ya. Nah, setelah memiliki kompetensi flebotomi, barulah seseorang itu bisa memiliki profesional flebotomi, yakni flebotomis dengan kompetensi tinggi. Artinya secara lanjut kemampuan flebotomi itu akan selalu di-upgrade dengan melakukan peningkatan-peningkatan, karena pelatihan flebotomi itu berjenjang, ada pelatihan dasar, kemudian bisa naik level dan bisa naik level ke level selanjutnya. Nah, sangat penting ATLM itu harus mengetahui posisi awal pada tahap pemeriksaan laboratorium. Dalam hal ini adalah tahap pra-analitik, karena kesalahan terbesar dalam tahapan pemeriksaan laboratorium itu ada di tahap pra-analitik. Kesalahan itu bisa sampai 63,8%, khususnya pada tindakan flebotomi. Untuk itu, seorang ATLM itu harus bisa memiliki skill yang tinggi dalam melakukan flebotomi. Nah, makanya Patelki atau lembaga sertifikasi itu, lembaga sertifikasi profesi itu merangkum atau mengkarakteristik si flebotomis itu sebagai dalam rumpun profesi tersendiri juga, dengan kurikulum pendidikan yang telah terstandar dan tersertifikasi nasional. Jadi kalau adik-adik yang ingin menjadi seorang flebotomis juga, yang lebih memiliki kompetensi tinggi, boleh mengikuti pendidikan pelatihan flebotomi. Ya, dalam waktu dekat ini itu ada pendidikan pelatihan flebotomi yang dilakukan oleh Patelki. Kalau saya tidak salah itu ada di Jawa Tengah, itu mereka mengadakan pendidikan pelatihan. Hanya memang biayanya itu cukup mahal, ya, biayanya cukup mahal. Tetapi pelatihan yang dilakukan itu adalah pelatihan yang terstandar atau tersertifikasi nasional. Ya, kalau ada yang bertanya, Pak, saya kan ada mata kuliah flebotomi. Ya, setelah ATLM keluar dari atau setelah mahasiswa tamat nanti menjadi nakes, ya, nanti itu secara otomatis sudah memiliki kompetensi dalam flebotomi. Nah, tetapi untuk meningkatkan kompetensi tadi, dan ingin menjadi flebotom yang profesional, ya, itu bisa mengikuti pelatihan flebotomi yang terstandar atau tersertifikasi nasional. Biasanya kita itu Patelki itu mengadakan itu.
Ini yang dalam waktu dekat itu ada di Jawa Timur, ternyata Jawa Timur 6 sampai 10 November 2021 itu mengadakan pelatihan flebotomi dasar. Itu bisa diikut ya, untuk meningkatkan atau menambah keprofesionalan. Tapi kalau saya tidak salah, untuk mahasiswa belum bisa ikut kecuali sudah tamat jadi mahasiswa. Nah, intinya bahwa seorang flebotomi itu harus bisa memiliki kompetensi. Komponen kompetensi apa-apa itu? Yang pertama, pengetahuan berkaitan dengan flebotomi. Yang kedua, mampu bekerja sesuai dengan SPO. Jadi SPO-nya ada 12 standar prosedur. Ya harus bisa melakukan 12 itu. Jangan 12 dilangkai yang nomor 8. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah memahami proses pemeriksaan lab mulai dari pra-analitik sampai pasca analitik. Yang keempat itu harus memiliki komunikasi profesional dengan baik. Ya, karena komunikasi ini penting dalam melakukan flebotomi karena kita berhadapan langsung dengan pasien. Karena ada hak-hak pasien yang harus kita berikan dalam kita memberikan tindakan medis. Kemudian memahami universal precaution atau kewaspadaan menyeluruh atau safety, keamanan diri. Yang keenam adalah memiliki kompetensi dalam mengevaluasi dan mutu. Ini terkait terhadap quality control, artinya dalam menilai darah yang kita ambil itu layak atau tidak layak. Nah, seperti dijelaskan di awal bahwa profesionalisme itu menuntut kita memiliki jiwa-jiwa yang berkualitas atau jiwa-jiwa seorang profesional. Dilihat dari perilaku dan kualitas hasil yang kita peroleh. Nah, makanya karena ini menjadi profesional sehingga profesi kesehatan itu menjadi syarat seorang profesional harus bisa masuk dalam profesi itu. Karena profesi kesehatan itu adalah pekerjaan yang harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, harus memiliki kewenangan untuk bisa melakukan pelayanan kepada pasien maupun nakes lainnya. Artinya seorang yang profesionalisme itu harus bergabung dalam profesi kesehatannya masing-masing. Ya, karena di dalam profesi kesehatan itu ada kode etik dan standar pelayanan yang diakui masyarakat atau profesi. Sehingga dalam menjalankan proses flebotomi itu kita diukur dan diatur oleh profesi itu. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa untuk menjadi flebotomis itu dibutuhkan kompetensi. Nah, kompetensi itu diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Ya, pendidikannya di bangku kuliah, pelatihannya boleh yang saya katakan tadi, ikuti pelatihan nasional. Tetapi setelah orang yang memiliki kompetensi, dia juga harus memiliki kewenangan untuk bisa melakukan tindakan flebotomi. Nah, kewenangan itu diperoleh dari pemerintah atau pemegang otoritas di bidang tersebut. Ujung-ujungnya adalah pemberian izin atau legalitasnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atau dalam hal ini adalah STR. Ya. Namun, kewenangan ini itu hanya diberikan bagi yang memiliki kemampuan atau kompetensi. Tetapi tidak semua orang yang memiliki kemampuan atau kompetensi itu berarti dengan sendirinya memiliki kewenangan, karena untuk mendapatkan kewenangan itu tidak otomatis dimiliki, tetapi harus dilewati tahap-tahap dalam pengambilan kewenangan. Ada jalur-jalurnya, melalui uji kompetensi, misalkan ada uji kom, kemudian lulus uji kom, ya, baru kita bisa mengurus izin. Nah, untuk itu secara menyeluruh bahwa apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang nakes berdasarkan ilmu pengetahuan,
keterampilan dan sikap profesional untuk menjalankan praktik atau pekerjaan profesinya, ya, atau seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat atau profesinya dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesian. Rangkuman dari segala macam pengertian dari kompetensi, bahwa seseorang yang memiliki kompetensi dalam flebotomi itu harus memiliki pengetahuan flebotomi, keterampilan tentang flebotomi, sikap profesional sebagai seorang flebotomis, ya, untuk bisa menjalankan praktik, ya, dengan didukung dengan tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab, ya, seperti itu. Kompetensi ini, setelah seseorang memiliki kompetensi itu, jadi kalau adik-adik merasa, oh saya sudah memiliki kompetensi ini, setelah itu tidak hanya sampai di situ, kompetensi itu harus dikuatkan dengan sertifikat, ya. Maka keluarlah yang namanya sertifikasi. Jadi setelah kita memiliki kompetensi itu, kita harus tersertifikasi. Sertifikasi itu atau surat tanda pengakuan kompetensi itu diberikan oleh lembaga khusus profesi. Ya, dalam hal ini adalah BNSP LSP. Kita sudah punya BNSP LSP Pateliki. Jadi lembaga ini akan melakukan uji kompetensi flebotomi. Ya, jadi kalau lulus uji kompetensi, maka seseorang itu akan tersertifikasi. Jadi pelatihan flebotomi yang diadakan secara nasional itu kita mengikuti pelatihannya, ya, pelatihannya mungkin 3-4 hari, bagaimana secara pengetahuan dan bagaimana secara keterampilan akan dilatih di situ. Setelah mengikuti pelatihan itu, barulah tidak berhenti sampai situ, harus kita diakui bahwa kita sudah berkompeten dalam flebotomi. Barulah diadakan uji kompetensi. Terakhir diadakan uji kompetensi. Kalau kita lulus, barulah kita mendapatkan sertifikat kompetensi flebotomi. Artinya kita layak dan berkompeten di bidang flebotomi. Ya, sertifikat itu yang keluarkan adalah BNSP LSP Pateliki yang sudah terstandar nasional. Ya, setelah itu seorang flebotomis juga itu harus memiliki etika profesi, ya, etika profesional. Tujuannya untuk apa? Untuk memelihara keluhuran profesi dan melindungi masyarakat. Untuk memelihara profesi, ya, nama baik profesi dan juga melindungi masyarakat. Itulah lingkungan dari etika profesi. Makanya profesi mengeluarkan standar etik dalam melakukan flebotomi. Ini untuk menekan tindakan-tindakan yang membahayakan setiap pasien. Makanya tindakan flebotomi yang kita lakukan itu harus memiliki norma, ya, harus sesuai dengan kemampuan teknik dan sesuai dengan aturan-aturan yang benar, dan juga harus memperhatikan hak-hak pasien, mulai dari kerahasiaan, privatisasi, informasi tentang tindakan medis yang diterima. Jadi kita harus memberi informasi tindakan yang kita lakukan di depan pasien dan juga tindakan untuk menolak pengobatan. Nah, standar etik ini yang mengatur kita dalam melakukan kegiatan flebotomi. Ini yang menjadi norma kita dalam berflebotomi. Harus mengutamakan, menekankan tidak membahayakan setiap orang, baik pasien ataupun keluarga pasien atau nakes. Yang kedua, melaksanakan sesuai dengan kemampuan teknik dan aturan yang benar. Yang ketiga, memperhatikan hak-hak pasien. Kalau ini kita lakukan, maka etika profesi itu akan terjaga dan kita bisa menjadi flebotomi yang beretika secara profesional.
Intinya, etika profesi itu bisa terwujud jika kita menerapkan standar etik profesi. Dalam hal ini standar etik profesi flebotomi. Nah, etika profesional dalam flebotomi secara prinsip itu dibagi menjadi 3. Nah, dari pengertian awal standar etik tadi, itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa prinsip dari etika profesi itu ada 3. Intinya pertama tanggung jawab, kedua keadilan, yang ketiga adalah otonomi. Tanggung jawab itu lebih kepada pelaksanaan pekerjaan profesi terhadap hasilnya. Kita harus bertanggung jawab bahwa bagaimana yang kita kerjakan flebotomi hasilnya harus seperti ini. Jadi pengambilan sampel kita harus bertanggung jawab terhadap hasil yang baik, yang layak. Begitupun terhadap dampak. Ya, misalkan dari proses pengambilan kita itu terjadi hematom, kita harus bisa melakukan penanganan terhadap hematom itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Nah, prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja hak-haknya tanpa membedakan status klien. Artinya pelayanan flebotomi yang kita berikan itu tidak membedakan ini siapa, golongan siapa, orang kaya, orang berstatus, atau orang miskin, atau orang yang tidak berstatus. Semua sama di mata profesional etika kita. Ya. Yang ketiga adalah otonomi. Jadi prinsip ini juga menuntut agar setiap flebotomis itu memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Artinya ada kemandirian dalam melakukan tindakan profesi. Kita tidak ditekan, ya, artinya otonomi ini lebih kepada flebotomisnya, kepada seorang yang melakukan flebotomi. Dia harus diberikan keleluasaan dalam melakukan tindakan, dengan catatan tindakan yang dilakukan itu harus sesuai dengan aturan dan standar-standar yang berlaku. Ya, kalau ketiga prinsip ini bisa kita lakukan, bisa kita terapkan, inilah yang akan mendorong kita menjadi flebotomis yang memiliki etika profesional. Ya, saya kira demikian pembahasan kita terkait sejarah dan kompetensi flebotomi. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem sirkulasi darah. Untuk itu kepada adik-adik sekalian, silahkan di browsing atau di googling hal-hal yang berkaitan dengan sistem sirkulasi darah. Ini bukan tugas, tetapi untuk memacu adik-adik sekalian, sebelum kita membahas ke situ, kalian sudah punya gambaran awal. Jadi ketika kita membahas ke sistem sirkulasi darah yang berkaitan dengan tindakan flebotomi, kalian lebih cepat menangkap isi dari materi itu. Ya, untuk pertemuan ini kita sudahi pada waktu ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.